hidup kami, memerdekakan kami Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar boleh mengasihi. Terima kasih Roh Kudus beracara melalui kami. Kami siap sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam, selamat Paskah. Beberapa hari yang lalu kita baru memperingati Paskah ya. Bagaimana pengorbanan Tuhan yang kita terima waktu menayangkan film penyaliban Tuhan, kan kita banyak ya berderai air mata. Tapi sesungguhnya ya tidak di hari Jumat Paskah, Jumat Agung aja sih sesungguhnya. Harusnya kita menyadari bagaimana keberadaan kita. Setiap hari pun kita akan mengingat bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Sungguh mengharukan ya, bagaimana karya yang Tuhan kerjakan untuk saya dan Bapak Ibu. Dia rela dicaci maki, dianiaya, dicambuk, hanya karena cintanya untuk saya dan Bapak Ibu. Amin. Dari pelayanan Tuhan selama 3,5 tahun di dalam dunia, keteladanan apa sih yang kita dapatkan daripada Tuhan? Hah? Halo. Ya, asik, saya disambut. Makasih ya. Ya. Apa sih kita mendapat keteladanan daripada Tuhan gitu loh. Selama 3,5 tahun pelayanan Tuhan. Ayo adik-adik, semangat. Wis. Apa? Coba. Keteladanan Tuhan kita dapatnya apa sih gitu loh? Hah? Hah? Mengasihi, ya. Terus? Melayani. Hebat-hebat loh, luar biasa. Kayaknya saya nggak usah sharing malam ini, udah pada hebat-hebat. Apalagi, yuk. Mengajar, ya. Apalagi? Memberi. Luar biasa loh. Ayo. Apa? Ayo Bapak Ibu, jangan kalah dong. Waduh, gimana ini? Hah? Ya. Bagaimana Yesus sudah membeli saya dan Bapak Ibu dengan darahnya. Dia tidak membeli kita dengan emas dan perak. Dia membeli saya dan Bapak Ibu itu tanpa cicilan, tapi lunas, kontan. Amin. Ketika kita dibeli, berarti dia yang menjadi tuan di dalam hidup kita. Dan kita adalah hamba. Setuju? Setuju? Yang mengaku kita itu hamba siapa? Yang nggak angkat tangan? Yang nggak ngangkat tangan? Coba yang hamba itu coba. Kamu lihat tangan-tangan hamba. Ya, yang merasa sudah ditebus, dibeli lunas. Berarti yang nggak angkat tangan itu nggak lunas. Tuhan belinya belum lunas nih. Hah? Belum lunas. Ya, Tuhan sudah beli kita itu dengan harga lunas. Lunas tanpa cicilan. Dia itu tuan dan kita itu hamba. Ya, kalau kita itu hamba, berarti kita itu harusnya nurut apa kata tuan. Betul? Karena dia yang berkuasa. Ayo katakan, biar semangat nih, katakan pada kiri kanannya nih. Kamu ingat ya, kamu itu bukan bos, kamu itu hamba. Bos. Ayo, belum semua. Ayo, ingat ya. Ingat. Kita ini bukan bos, kita ini hamba. Hamba ya. Ya, kita ini hamba. Tuhan itu berkenan mencari sikap hati hamba. Jadi kita kalau memiliki sikap hati hamba, itu Tuhan berkenan. Ya, karena Yesus sendiri sudah menjadi teladan bagi saya dan Bapak Ibu. Yuk kita baca yuk di dalam Markus yuk. Biar kita kelihatan rohani. Di dalam Markus 10
ayat 45. Boleh baca sama-sama ya? Oke, 3, 2, 1. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, firman Tuhan katakan bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani. Bahkan dikatakan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ya. Jadi Yesus datang itu untuk melayani Bapak Ibu. Adik-adik, Yesus datang untuk melayani. Kalau kita masih punya sikap hati mau dilayani, berarti yang menjadi tuan siapa? Saya nggak ngomong ya. Yang menjadi tuan siapa? Yesus. Kalau kita, dengar baik-baik ya. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Tetapi kalau kita masih mau dilayani, berarti kita itu bos, kita itu tuan. Kita lebih besar daripada Yesus. Ya. Hal-hal kecil deh. Seringkali dalam komsel, nggak usah jauh-jauh. Seringkali. Banyak, kadang aku kunjungin komsel kadang saya lihat. Maunya duduk aja. Habis makan, udah nggak mau pusing gitu loh. Tuan rumah udah siapin rumah. Siapa yang rumahnya dikasih untuk komsel? Siapa rumahnya untuk komsel? Yang untuk komsel tuh Ani. Ya, setelah mereka pulang, apa dibiarin nih? Habis mereka pulang kita masih beres-beres ya. Kita harus beres-beres. Kita harus rapiin. Mereka udah korbanin tempat loh untuk kita komsel. Coba kita punya inisiatif, jangan jadi bos. Ya. Jadi ketika udah selesai komsel berusaha bantu rapiin. Itu udah bagian dari pelayanan. Ketika dikasih tugas. Jadi kita kadang sering kali itu dari hal-hal yang kecil kita anggap enteng. Dikasih tugas, ya udah mepet baru bilang, sorry ya aku gak bisa datang, seenaknya aja gitu loh. Kenapa? Karena tidak menghargai. Karena tidak menghargai, tidak memiliki hati hamba. Saya percaya sini sih gak ada, gak mau ngaku, ya gak ada yang begitu. Penebusan Kristus yang sempurna menjadikan saya dan Bapak Ibu itu anak-anak Allah yang sempurna. Amin. Jadi Yesus mengembalikan kodrat kita ya kepada kodrat ilahi semula yang malah Allah menciptakan kita begitu sempurna sesuai dengan gambar dan rupanya Allah. Amin. Kita itu dirusak karena dosa. Tapi Allah datang menyempurnakan kita kembali kepada kodratnya Allah. Karena kita diciptakan segambar serupa seperti Dia. Ya. Tapi satu hal yang perlu kita ingat ya. Kita diselamatkan dari dosa sekaligus kita diselamatkan untuk menghidupi manusia baru itu. Ya, menjadikan supaya kita itu terus-menerus dari waktu ke waktu kita itu bertumbuh. Menjadi sempurna seperti Kristus. Ya. Orang manusia baru ini tidak berarti dia tidak akan jatuh dalam dosa, tetapi manusia baru tidak akan hidup di dalam dosa. Yesus tahu kita itu banyak kelemahan. Manusia baru bukanlah manusia yang tidak berdosa, tetapi manusia yang dosanya itu sudah ditanggung Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita menyadari keberadaan kita sebagai manusia berdosa, kita itu butuh pertobatan setiap hari. Ya, pertobatan setiap hari kita memandang salib Kristus sebagai jawaban persoalan masalah dan dosa kita. Kita renungin bagaimana panjang lebar kasih-Nya Tuhan, tinggi dan dalamnya kasih-Nya kepada saya dan Bapak Ibu.
Jadi pertobatan kita itu bukan hanya Jumat Agung aja, ketika kita menyaksikan bagaimana penderitaan Tuhan membuat kita harus berderai air mata, nangis bombay. Sesungguhnya setiap hari kita menyadari keberadaan kita, ya, itu akan membuat kita itu bertobat setiap hari, membuat manusia kita itu untuk tidak hidup di dalam dosa, tidak kompromi akan dosa. Kemarin ada satu teman, kemarin hari Jumat itu kita ada syukuran sedikit di rumah, jadi saya hanya undang teman-teman komsel kita. Jadi ada satu teman komsel dia bilang gini, Ciami katanya, nah ini bukannya Jumat Agung. Bagus sih, maksudnya dia merasa ini kan Jumat Agung, harusnya kita itu merana, menderita. Yesus saja menderita gitu loh, kok kita malah berpesta. Dia bilangnya begitu. Saya bilang iya, kebetulan kan pas Jumat ini pada libur, pada bisa gitu loh. Saya bilang sesungguhnya kita menghayati pengorbanan Tuhan itu bukan karena di Jumat Agung aja. Jadi kalau Jumat Agung aja berarti setahun cukup sekali aja kita mengingat pengorbanan Tuhan. Selebihnya terus gimana kehidupan kita? Seharusnya kita setiap hari ada pertobatan itu. Cara kita memandang salib Tuhan itulah membuat kita bisa bertobat. Membuat kita itu hidup dalam pertobatan dari hari ke hari. Karena pertobatan ini proses, nggak bisa instan dan sekaligus, butuh waktu. Kita itu sehari ke sehari, lewat firman Tuhan yang kita baca, ya, menyadarkan manusia kita, sehingga kita tidak mau hidup di dalam dosa. Itu proses dari waktu ke waktu. Jadi kita harus membangun manusia roh kita supaya hidup kita itu ada takut akan Tuhan. Karena karya Kristus itu yang sempurna akan mengubahkan hidup saya dan Bapak Ibu. Amin. Kalau karya Kristus tidak mengubahkan saya dan Bapak Ibu, mau berapa lama pun kita ikut Tuhan, menjadi pertanyaan sesungguhnya saya sudah mengenal Tuhan enggak dengan sungguh-sungguh? Itu loh pertanyaannya. Saya ngulang sekali lagi. Kalau karya Kristus pengorbanan Tuhan, ya, itu tidak mengubahkan hidup kita, sesungguhnya perlu dipertanyakan, apakah kita sudah mengenal Tuhan dengan benar? Kita sudah mengenal Yesus yang sudah mati di atas kayu salib untuk saya dan Bapak Ibu. Kita sudah mengenal enggak? Jangan-jangan sekian lama, sekian puluhan tahun kita datang ikut Tuhan, kita itu belum mengenal. Kita itu belum mengenal. Bahaya sekali Bapak Ibu. Ya. Sekarang waktunya sudah sangat-sangat singkat. Kemarin yang waktu liburan itu saya dikasih mimpi, jadi sekitar udah 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya. Saya mimpi kayak dalam gereja begitu, jadi kita rame-rame gitu. Jadi berlomba-lomba kita keluar gitu, injilin orang, kasih tahu orang gitu loh. Maksudnya kerajaan Allah udah dekat loh, jadi kayak mau tobatkan orang gitu loh. Oh menggebu-gebu, jadi desak-desakan, jadi kita itu aduh berlomba cepat, ayo cepat. Jadi istilahnya kayak tsunami mau datang nih, ayo cepat lari gitu loh. Jadi dalam mimpi itu seperti itu, dalam mimpi itu jadi kita itu harus cepat-cepat gitu loh, untuk mengabarkan Injil keselamatan ini kepada orang. Jadi dalam mimpi saya seperti itu, di situ saya diingatkan Tuhan bahwa waktu ini sudah sangat-sangat singkat, bukan waktunya untuk leha-leha lagi. Kesempatan masih ada, harus kita secepatnya untuk kita kerjakan. Mengabarkan Injil keselamatan selagi masih ada kesempatan. Karena di Amos dikatakan bahwa waktunya itu akan diangkat dan tidak ada lagi. Firman Tuhan nanti tidak ada lagi. Orang akan mengembara, akan mencari ke sana ke sini, tetapi tidak ada lagi. Kita nggak tahu kapan. Tetapi selagi masih ada kesempatan, Bapak Ibu jangan leha-leha. Pergunakan waktu yang ada. Selagi kita masih dipercayakan. Ayo, kobarkan api kita. Amin. Jadi seseorang kalau dia disebut sebagai hamba, ya, saya percaya kalau dia menyadari hidupnya itu hamba,
dia itu akan betul-betul bisa mendedikasikan hidupnya dengan sepenuh hati kepada Tuannya. Karena dia menyadari hidupnya itu hamba dan tidak punya hak lagi. Dia akan akan mengikuti setiap perintah bosnya. Dan tanpa alasan, tanpa berdalih, dan tidak akan menolak apapun. Kalau kita menyadari diri kita itu hamba. Bapak Ibu, kita semua tahu ya bagaimana pelayanan Paulus. Ya, sekalipun Paulus dia menderita begitu hebat. Tetapi penderitaannya itu tidak menyudutkan, tidak mensurutkan bagaimana pelayanannya dia. Tetapi itu akan mengkobarkan imannya semakin lebih gila lagi untuk memberitakan kerajaan Allah. Karena Paulus tahu hidupnya dikatakan hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus sadar betul dirinya itu hamba. Dia nggak punya nilai. Dia mau hidup mati itu punya Tuhan. Apa yang Tuhan mau dia kerjakan dengan sekuat tenaga, itu akan dia lakukan. Atas dasar apa? Karena dia betul-betul mengenal Allah yang dia sembah. Dia mengenal betul siapa Tuhannya. Makanya tadi yang saya katakan, kalau pengorbanan Tuhan tidak mengubahkan hidup kita, kita masih ada di manusia lama kita. Itu menjadi tanda tanya, sudahkah benar-benar kita mengenal dia? Itu loh permasalahannya. Kita mau tidur di gereja pun, tapi kalau kita tidak mau berubah, ya, kita tidak akan bisa mengenal dia dengan benar. Yuk kita lihat yuk nilai apa saja sih yang harus kita hidupin bersama. Yang pertama, ya kita lihat ya. Yang pertama ketaatan dan takluk kepada kehendak Tuhan. Jadi seorang hamba, dia itu akan memiliki ketaatan. Dia itu akan takluk kepada kehendak Tuhan. Takluk kepada Kristus berarti dia mengakui kekuasaan, kedaulatan Kristus atas dirinya. Jadi ketika kita itu takluk kepada Kristus, berarti kita mengakui kekuasaan, kedaulatan Allah atas hidupnya. Berarti dia bisa takluk. Kalau taat itu berarti kita senantiasa tunduk. Kita sadar keberadaan manusia dosa kita loh. Kemanusia lama kita loh. Kita orang yang berdosa yang tidak layak. Tapi Tuhan angkat kita dari lumpur dosa. Menyadari keberadaan kita. Itu akan membuat kita taat. Ya, di dalam Roma pasal 6 ayat 18 katakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya dan Bapak Ibu sekarang adalah hamba kebenaran. Kita tidak hidup di dalam hamba dosa lagi. Ya. Contoh hal sederhana bagaimana sikap hati kita. Ya, ketika kita diminta oleh pemimpin kita untuk melakukan sesuatu. Bagaimana respon hati kita? Itu akan sangat kelihatan. Kita mengaku kita sebagai hamba enggak? Atau kita mengaku kita sebagai apa? Sebagai apa tadi? Bos. Jadi ketika pemimpin kita minta kita melakukan sesuatu untuk pelayanan misalnya, itu sangat kelihatan kok sikap hati kita. Kalau kita itu merasa kita hamba, kita akan iya. Sekalipun mungkin kita sangat terbatas. Tapi paling tidak ada langkah lah yang kita lakukan. Ada tindakan lah kita lakukan sekalipun tidak sempurna karena kita mau taat, kita mau belajar. Semua orang itu dari nol, nggak ada yang langsung bisa, langsung hebat, nggak ada. Maju ke mimbar pun harus gemeter-gemeter dulu, baru lama-lama nggak gemeter. Nggak ada yang langsung hebat, nggak ada. Nggak ada manusia hebat, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Tuhan nggak cari orang hebat, ya. Jadi kita akan kelihatan sekali ketika dikasih tugas, dia itu berdalih, berargumen, ya, beralasan, tawar menawar, ya udah, nggak usah di ngomongin tuh, ya. Mulai sekarang nih, kalau dikasih tugas, yang tawar menawar, berargumen, ya udah tahu dia itu berarti, dia itu siapa? Apa? Bos ya, ya.
berarti dia itu bos. Jadi kalau dia menyadari hamba, ketika dipercayakan, karena dia sadar, aku ini hamba, ketika aku dipercayakan sesuatu, berarti aku melakukannya kan untuk Tuhan. Gak apa-apa, aku belajar. Aku belajar. Berarti dia memiliki hati hamba. Ya. Amin. Jadi hidup ini, kita itu diproses dari hari ke hari. Jadi sikap hati kita itu, ya, untuk melihat kita memiliki sikap hati hamba itu akan diproses, itu akan kelihatan kok. Untuk taat itu nggak gampang loh Bapak Ibu, ya. Hari ini kemarin udah sore menjelang malam, saya dapat WA. Dia bilang, Ami besok ini si Cencen mau menikah katanya, itu ponakannya Ko Aling. Loh, menikah kayak main-main gitu ya. Saya juga jadi, hah? Menikah? Beneran? Iya. Besok mau menikah katanya. Jam 4, jam 5. Aku pikir jam 4, jam 5 di Sunter. Di situ pemberkatan di Sunter katanya. Terus tadi pagi lagi dia WA. Habis dari situ nanti langsung ke Royal Jet. Nanti resepsinya di situ makan keluarga. Aku diem gitu. Aku renungin, lah aku tahu sadar kalau hari ini aku tugas gitu loh. Aku bilang Ko Aling, ini beneran? Apa saya salah baca gitu loh? Ko Aling bilang, iya ya, aneh ya, kok nikah kayak main-main gitu. Akhirnya saya bilang, ya udah, saya datang pemberkatan. Tadi kita ke sono, makanya pakainya begini, jangan kaget ya. Kok pakainya resmi banget gitu. Ya. Makasih bilang saya anciang ya. Jadi tadi kita datang ke sono, makanya waktunya mau pulang lagi ganti baju itu udah nggak keburu. Ya udah, HP saya juga lowbat, jadi kayak ke atas pinjam casan handphone dicasis sedikit gitu. Akhirnya tadi sana saya juga bilang, sorry ya saya nggak bisa datang untuk makan keluarga. Ya saya cukup datang dalam pemberkatan aja. Ya Bapak Ibu, setiap firman Tuhan itu yang terutama kita yang menyampaikan firman Tuhan itu sesungguhnya kita itu diuji loh. Jadi makanya firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan jangan bilang menyindir, aku tersinggung ya dengan firman Tuhan, jangan. Karena firman Tuhan itu juga buat saya, bukan hanya buat Bapak Ibu dan adik-adik semua. Saya juga bukan tahap yang sempurna, saya juga proses. Jadi kita sama-sama berjuang, sama-sama belajar bagaimana kita untuk belajar menghidupi firman yang dibagikan. Gitu loh. Jadi jangan merasa firman itu menyinggung saya loh. Jadi berkali-kali firman itu sengaja untuk saya. Enggak, saya enggak ada niat sedemikian sesungguhnya. Ya. Di Ibrani 4 ayat 12 katakan gini, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Jadi firman itu sebelum saya bagikan, itu buat saya dulu Bapak Ibu. Ya. Makanya jangan ada yang tersinggung ya. Bapak Ibu, ya, jangan kita menjadikan pelayanan itu menjadikan suatu kebanggaan. Sehingga kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Di Efesus 1 ayat 14 katakan, karena penebusan yang menjadikan kita milik Allah, kita mulia, kita itu berharga. Jadi kita bisa mulia, kita berharga itu bukan karena posisi. Boleh slide-nya? Ya. Di Efesus 1 ayat 14 dikatakan, kita berharga bukan karena posisi, bukan karena prestasi, bukan karena pencapaian saya dan Bapak Ibu, bukan karena jabatan kita yang kita kejar, bukan karena kamu kaya, bukan karena kamu hebat, bukan karena penampilan fisik, apalagi pengakuan orang. Kita itu berharga karena kita itu bisa mulia, karena penebusan Kristus untuk saya dan Bapak Ibu tadi. Bagaimana dia mengorbankan nyawanya
untuk membeli saya dan Bapak Ibu. Sehingga kita berharga, kita mulia. Amin. Kita mau lihat nilai hamba yang kedua adalah siap sedia dan dapat dipercaya. Seorang hamba setiap saat kapanpun akan siap sedia. Kalau dia menyadari dirinya itu hamba. Karena yang namanya hamba siap menerima tugas. Amin. Sini siap terima tugas. Oh siapnya kayak terpaksa banget gitu loh. Siap terima tugas? Bapak Ibu siap terima tugas? Nah gitu dong. Iya. Jadi janjinya sama Tuhan bukan sama saya ya. Berarti siap nih ya. Ya, berarti siap. Saya ingat betul loh waktu kita ikut ESC itu loh. Yang pernah ikut ESC siapa sini? Kok Anang? Saya ingat kok Anang, saya ingat sepatunya loh. Copot gitu loh. Aduh, ESC itu kan diharusin pakai sepatunya mesti putih gitu loh. Karena sepatunya kelamaan nggak dipakai. Dia bilang pakai aja ya waktu kita ke rumahnya. Oh ya udah pakai aja nggak apa-apa nggak usah beli. Sayang ya udah pakai aja. Nggak taunya nyampe sono itu alasnya itu copot pisah. Ya ampun kok Anang lucu. Tapi luar biasa loh kok Anang loh. Waktu kita ikut ESC Bapak Ibu. Itu benar-benar kita itu untuk belajar siap siaga sebagai hamba. Jadi mau tengah malam mau jam berapapun begitu trompet bunyi. Jadi udah ditentuin satu tempat nih. Ketika mendengar ada bunyi trompet, dimanapun kita ada, dikasih waktu cuma berapa detik gitu, bergegas harus sampai di situ. Jadi kalau yang nggak sampai itu akan dihukum. Jadi begitu bunyi tengah malam mau jam 1, jam 2 itu gelapan loh bayangin. Jadi kita tidur itu keadaannya pakai sepatu. Karena kalau nggak pakai sepatu begitu dia bunyi, lu mau pakai sepatu dulu udah nggak keburu tuh. Tidurnya itu pakai sepatu. Mandi aja, mandi koboi, buru-buru. Itu benar-benar. Tapi di situ kita pulang ya, benar-benar kita menghayati bagaimana kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan. Ya, saya percaya orang-orang ikut SC itu pasti diubahkan. Luar biasa, itu bagus loh. Itu sangat bagus. Nanti kalau ada lagi ikut ya, harus ikut. Jadi benar-benar kita itu bisa memiliki hati hamba. Terus di dalam 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2 firman Tuhan kita baca yuk. Di dalam 1 Korintus 4 ayatnya 1 dan 2 firman Tuhan katakan, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Amin Bapak Ibu. Jadi nilai hamba yang kedua adalah siap sedia dan dapat dipercaya. Jadi kita itu ya ketika kita menyadari hidup kita adalah sebagai hamba, kita mengikuti keteladanan Tuhan, berarti kita itu harus menjadi orang yang dapat dipercaya. Ya, amin. Jadi firman-Nya dikatakan bahwa kita dipercayakan rahasia-rahasia Allah. Luar biasa enggak? Kita dipercayakan rahasia-rahasia Allah. Kalau saja kita menyadari ya, kita ini dipilih Allah, dipercayakan rahasia-rahasia Allah. Kita tidak akan menyia-nyiakan ya panggilan Tuhan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Kita pasti akan lebih serius kerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Masalahnya, kita bisa nggak menjadi orang yang dapat dipercaya? Kita ini orang dapat dipercaya enggak? Halo? Iya, saya percaya di sini semua bisa menjadi orang kepercayaan, orang yang dipercaya dan dapat dipercaya. Amin. Ya. Jadi ketika dipercayakan tanggung jawab, lakukanlah dengan tuntas. Ya, lakukan dengan sepenuh hati. Yang Tuhan inginkan ialah menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Nilai yang ketiga kita lihat,
tidak fokus pada diri sendiri dan tidak egois. Ya, ciri yang ketiga ini adalah seorang hamba, dia itu menyadari bahwa hidupnya itu tidak fokus pada diri sendiri. Di dalam pikirannya, dalam hatinya itu jiwa orang lain. Kadang dia tidak memikirkan dirinya sendiri, dia lebih memikirkan orang lain, kepentingan orang lain. Berarti dia itu memiliki hati hamba. Ya, dia tidak egois. Sekalipun harus mengorbankan agenda pribadi kadang. Mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi. Karena seorang hamba itu tidak menuntut haknya. Sekalipun kadang kita udah capek, ya, udah capek melayani. Sekalipun disalahartikan, salah mengerti. Kadang, ya, kita itu ketika menyadari itu pun tidak bikin kita sakit hati. Karena kita menyadari kita ada hamba, nggak ada hak untuk kita sakit hati. Manusia yang diubahkan akan sedemikian. Ya, maka itu jangan mempertahankan hak kita. Sekalipun kita disalahartikan, niatnya kita baik, tapi kita disalahartikan nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kembali lagi, ingat saya ini hamba. Maka ada suatu damai dan sukacita, tidak akan membuat kita sakit hati. Di Filipi 2 ayat 5 dan 8 sampai 8 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu memiliki sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ya, Filipi menjelaskan keteladanan Yesus sebagai Tuhan telah menjadikan dirinya sebagai seorang hamba, datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Harusnya dia punya hak tapi dia melepaskan haknya. Itu suatu keteladanan bagi saya dan Bapak Ibu. Saya ingat betul waktu itu ada pekerjaan saya. Padahal pekerjaan saya itu saya kerjakan CMT, saya kerjain kombinasi kerjaan 2 seri loh. Itu padahal saya udah ACC, udah oke, WA saya masih lengkap segala macam. Begitu hasilnya keluar, saya dipersalahkan. Dikatakan nggak sesuai katanya. Jadi intinya bos saya nggak mau terima. Barang itu harus dipulangin semua ke saya dan saya harus ganti rugi kurang lebih 70 juta lebih. Secara manusia saya bisa sakit hati nggak? Sangat bisa. Sangat bisa. Tapi karena saya menyadari ya saya ini hanya CMT, karena bos saya punya power, punya kuasa, saya nggak bisa apa-apa. Sekalipun saya disalahkan, saya bilang, tapi WA-nya ada loh ini, saya kasih baca. Iya, tapi ini tetap salah, saya nggak mau terima. Ya udah, saya nggak bisa berbantah. Karena saya sadar, saya mau berbantah pun percuma, saya nggak bisa apa-apa. Tinggal saya bilang, udah putus, saya nggak mau kerja lagi atau apa, ya udah selesai. Tetapi saya menyadari hidup saya sebagai bawahan, ya, saya masih butuh kerjaannya, ya udah saya tinggal tinggal iya aja. Seringkali kerjaannya datang, kerjaannya itu belang, jadi kita laporan pun ini kerjaannya belang loh. Jadi ini bisa bilang kecampur kali di tempat kamu. Ya orang ini masih utuh, masih rapi. Karena saya menyadari saya ini orang nggak punya power apa-apa. Ya udah, saya iya aja. Terakhir kemarin, karena dia pakai kantong PP-nya itu, PP paham ya, itu kantongnya untuk setengah lusin. Itu dia pakainya yang paling tebal 0,5. 0,5 itu enggak semua toko itu jual karena itu enggak umum. Orang pakainya 0,4. Dia pakainya mesti 0,5. Jadi harus toko tertentu baru ada jual. Karena saya udah cari di mana-mana nggak ada, akhirnya saya laporan dong sama pembukuan, saya bilang karena ini barang mau diburu-buru keluar, kantongnya nggak ada, jadi terpaksa saya pakai 0,4. Dia setuju, karena setuju terus ada kekurangan tebus tangan,
tangannya kurang gitu loh. Karena tangannya dibordir kan berarti ada yang kurang lah gitu. Ada lebih tapi lebihnya nggak sesuai, otomatis kan saya tebus. Karena tebus dia nggak langsung kasih ke saya, itu memakan waktu. Karena makan waktu, otomatis saya kan nggak bisa packing semua. Yang konveksi ini paham, yang nggak paham, iya aja. Jadi belajar paham, belaga paham aja udah. Jadi karena harus tunggu serian, nggak mungkin saya packing karena saya harus sisain untuk menunggu tangan ini gitu loh, tangan yang tebusan ini. Akhirnya karena saya menunggu lama, yang udah dia perlu itu saya kirim dulu. Akhirnya sampai satu waktu udah ada, saya packing ulang, saya kirim dong. Waktu saya kirim dia nggak terima, ini nggak bisa katanya, kantongnya tipis. Saya bilang kemarin tuh saya udah laporan, yang sekarang ini udah ada 0,5-nya udah ada, saya udah beli. Tapi yang kemarin itu benar-benar nggak ada. Tapi ini kan yang sisaan kemarin udah terlanjur di packing. Terus dia bilang nggak bisa kayak begini. Oh ya udah, karena nggak bisa, saya bilang 0,5-nya ada. Dia bilang barang bawa pulang. Saya bilang jangan bawa pulang. Kalau bawa pulang, saya itu ongkos lagi sana sini, ya kan? Saya bilang gini aja, karyawan saya yang ke sana aja. Jadi saya doublein ulang pakai kantong 0,5. Sekalipun kemarin tuh salah begini saya harus ganti 70 juta, itu puji Tuhan. Saya melihat pembelaan Tuhan. Tuhan kirim orang untuk tolong saya. Jadi barangnya itu saya bantu minta teman-teman bantu jual-jualin sebelum saya buka toko tuh. Bantu jual-jualin, akhirnya terjual semua. Dari situlah akhirnya Tuhan buka jalan sampai saya buka toko. Di situ saya boleh lihat setiap keadaan. Kalau kita responnya baik ya, tidak berbantah-bantah, Tuhan pasti tolong. Tuhan ada rencana sebenarnya di balik semua itu. Kalau tidak ada kesalahan 70-an juta suruh saya ganti, saya nggak buka toko sampai hari ini. Saya masih tetap nggak buka toko. Karena dari situlah akhirnya membuka pikiran saya, ya udah, ya akhirnya buka toko. Karena ada teman operin juga, karena dia berhubung ada suatu halangan sampai dia tutup toko karena masih kontraknya masih panjang. Akhirnya dia oper ke saya gitu. Kita lihat ya, kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau secara relasi, partner kerja, dalam dunia aja, kalau kitanya nggak bisa tunduk, kitanya tidak punya sikap hati untuk tunduk, Bapak Ibu jangan harap kita itu bisa tunduk kepada Tuhan. Saya merasakan demikian, karena yang kelihatan aja, ya kita itu nggak bisa tunduk. Bagaimana bilang kita ada penundukan diri kepada Tuhan? Nggak mungkin, karena hidup ini ada proses kehidupan, kita akan berhadapan dengan orang. Setiap hari kita berelasi dengan orang, dari situlah kita diproses. Memiliki sikap hati yang tunduk enggak? Memiliki sikap hati yang mau mengalah enggak? Otomatis dari situ akan membuat kita, ya dalam hal-hal rohani pun kita ada penundukan diri. Belajar ada penundukan diri. Seringkali daging kita akan diproses sedemikian. Karena kalau enggak bilang, oh iya saya tunduk kepada Tuhan. Enggak mungkin, yang kelihatan kita enggak bisa tunduk kok, bagaimana kita mau tunduk kepada Tuhan? Enggak bisa, daging kita bergejolak. Kita enggak bisa tunduk kepada pemimpin kita, kepada sesama kita, kenapa? Karena daging kita lebih kuat. Karena kita merasa kita punya kuasa, punya power. Jadi kita enggak ada penundukan diri, ya enggak bisa. Amin. Saya percaya Bapak Ibu adik-adik semua sini orang-orang yang penuh kerendahan hati, ada penundukan diri. Ya. Kalau sikap bos itu gimana sih? Tadi kan kita bilang bos, jadi kita harus tahu dong sikap bos itu kayak apa sih? Hah? Kalau nasehatin gimana dia? Keluar asap ya. Kalau nasehatin dia keluar asap tuh. Sekalipun dia mungkin, tapi hatinya itu bergejolak. Ya. Tegur dikit bisa kebakaran dia, ya. Jadi orang yang susah terima nasihat itu memiliki hati bos, ya. Maunya dihormati, dipromosi sedikit pun maunya VIP, ya itu punya hati bos tuh, ya. Di sini nggak ada. Dalam pelayanan, dalam keluarga, pekerjaan, dalam hal kita membangun relasi pun ya, kita harus mempunyai nilai hamba. Ya, kalau kita memiliki sikap hati hamba, kita tidak akan selek dengan orang dan tidak akan ada musuh. Karena firman Tuhan katakan kita itu anak Allah membawa damai. Ya,
Jadi tidak akan ada keributan. Semuanya akan diselesaikan dengan kasih, dengan damai. Jadi jabatan posisi itu tidak akan membuat kita lebih tinggi dari orang lain. Jadi jangan merasa kita punya jabatan, punya posisi. Itu tidak akan membuat kita itu bisa lebih tinggi dari orang lain kalau sikap hati kita tidak ada penundukan. Amin. Ya, orang yang rendah hati itu pasti mau melayani. Orang yang rendah hati pasti mau melayani. Amin. Ya, marilah Bapak Ibu, adik-adik semua melayani dengan segenap hati. Ya, melayani dengan motivasi yang benar. Jangan mencari kepentingan diri sendiri. Ya, karena orang yang memiliki nilai hamba itu hidupnya selalu ada orang lain dalam hidupnya. Kita mau sehebat apapun, ya, yang kita lakukan nggak akan ada artinya di mata Tuhan kalau kita itu, ya, tidak memiliki sikap hati sebagai hamba. Biarlah malam hari ini kita memiliki ketaatan, takluk kepada kehendak Tuhan. Biarlah kita itu memiliki sikap hati yang siap sedia. Apa yang Tuhan mau saya dan Bapak Ibu untuk lakukan, untuk kita kerjakan, kerjakanlah dengan segenap hati. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Ya, milikilah hati yang rela berkorban, yang tidak fokus kepada diri sendiri. Amin. Biarlah firman malam hari ini boleh memberkati setiap kita. Boleh kita angkat satu pujian. Ku hatimu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biarlah setiap kebenaran firman Allah boleh tertanam dalam setiap hati kami, dan kami sungguh menyadari bahwa kami ini hamba. Perbuatlah seturut yang Engkau mau dalam kehidupan kami, Tuhan. Biarlah tidak ada pemberontakan di antara kami, Tuhan. Kami benar-benar memiliki hati yang takluk kepada Tuhan. Amin. Kami mau taat kepada Tuhan. Biarlah kami, Tuhan, mau sungguh-sungguh, Tuhan, memiliki sikap hati yang siap sedia. Apa yang Tuhan mau kami kerjakan, biarlah kami menjadi orang yang dapat dipercaya. Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang tidak egois, hati yang rela berkorban, sebagaimana Engkau, Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa. Bagaimana Engkau melihat jiwa-jiwa berharga di mata-Mu. Biarlah Tuhan, malam hari ini setiap kami benar memiliki sikap hati yang mau sungguh-sungguh melayani, yang mengasihi seperti Engkau mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Materaikan setiap kebenaran firman Allah di dalam nama Yesus. Kami bersyukur akan kasih Allah yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Itu adalah bukti cinta-Mu bagi kami. Itu sudah cukup bagi kami, Tuhan. Biar kami semakin boleh semangat